Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, benar-benar kembali jumpa baik Edil. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kurang alhamdulillah kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan diri menghadapi SKD CPNS 2004 karena sebagian ketahui bahwa sejak 16 Oktober yang lalu CPNS telah digelar ke kawan-kawan dan hari ini sudah masuk hari ke-15 di Rabu 30 Oktober 2024 ya, dan sebagai kita ketahui bahwa telah banyak bermunculan FR yang beredar di alam jagat raya berkenaan dengan soal-soal yang muncul di SKD CPNS, baik itu untuk soal TWK, TIU maupun TKP tes keberuntungan pribadi. Di kesempatan kali ini maksudnya kawan-kawan, kita akan coba fokus di soal TWK tes wawasan kebangsaan untuk materi pilar negara implementasi UUD 1945 Undang-Undang Dasar ya, bukan ujung-ujungnya duit di sini. Dibahas soal kita buatkan dalam kesempatan ini selain disesuaikan dengan FR yang beredar juga makin sesuaikan dengan kisi Menpan RB nomor 321 tahun 2004. Jadi kawan-kawan, ketika FR bermunculan di alam jagat raya ini jangan dia jadikan patokan untuk kawan-kawan memperdalam materi gitu. Kalau tidak sesuai dengan kisi Menpan RB ya buat apa gitu, lebih baik tinggalkan karena hanya sekedar menyita waktu gitu kan ya. Jadi mengusahakan soal-soal yang muncul ini disesuaikan dengan FR ya karena sebagaimana kita ketahui di FR maksudnya di kisi-kisi ya nomor 321 tahun 2004 bahwa salah satu soal muncul nanti di TWK itu berkenaan dengan pilar negara. Nah, kenapa harus pilar negara? Karena ini tujuannya adalah mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ini satu. Dan sudah mengakibatkan banyak soal-soalnya ya. Kemudian pengamalan UUD nih tahun 1945, kemudian NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada 4 pilar negara yaitu Pancasila, UUD, Pancasila ya nanti kawan-kawan ya, UUD, kemudian NKRI maksudnya gitu ya, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini harus dikuasai oleh kawan-kawan nih. Nah ketika ada materi-materi ini tidak salahnya untuk kawan-kawan pelajari gitu kawan-kawan ya. Pancasilanya, pengamalan nilai-nilai Pancasila sudah banyak mengakibatkan. UUD baru mau nih kawan-kawan, NKRI belum, Bhinneka juga nanti mungkin akan menyusul gitu kawan-kawan ya. Oke, dia itu kemudian di FR yang beredar di 16 Oktober nih, dia ada penalaran seperti apa pengamalan Pancasila nih kawan ya. Dan implementasi masa kini Pancasila dalam kehidupan katanya tuh. Jadi banyak kan implementasi nih kawan-kawan. Kemudian juga di sini ada gak tidak TWK agenda dan kalau tidak salah di sini ada sempat dinyatakan ya. TWK pokoknya ada ya kawan-kawan, pokoknya harus kuasai karena itu sesuai dengan kisi-kisi kawan-kawan. Pemenang MK dan lain sebagainya ya. Kemudian juga di sini TWK kebanyakan nalar logis, misalnya bela negara, nasionalisme, integritas, implementasi seperti apa sebuah permasalahan, benar-benar fokus katanya kawan-kawan tuh. TWK soal dan opsinya panjang-panjang katanya kawan-kawan tuh. Kemudian ini juga sama ya. Nah, kemudian di TWK di sini UUD kawan-kawan tuh ya. UUD muncul di sini. Kemudian mana lagi nih di sini udah seperti itu. Nah, langsung aja ya kita ke masalahnya gitu kawan-kawan. Number 1. Di sini sudah sajikan semua masalah, namun apapun saja teh botol susu gitu. Selalu masalah dikasih sebaik post solution berapa? Iya betul, biasa sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Penjelasan mengenai teori dan dasar hukum tersebut dapat kita pahami bahwa penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari adanya bla bla bla. A. Pembagian kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. B. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. C. Pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya oleh Mahkamah Agung atas usul Mahkamah Konstitusi.
D. Pemberhentian presiden dan atau wakil presiden yang terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya oleh Jaksa Agung. E. Presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Mahkamah Konstitusi. Wah, keren nih soalnya ya. Makanya sengaja buatkan soalnya. Itu sulit untuk kita bedakan mana yang benar, mana yang salah gitu kan ya. Semuanya makanya gunakan kalimat positif gitu kan, terlihat benar semuanya, tapi hanya ada satu jawaban yang benar gitu kan ya, karena tidak mungkin semua jawabannya benar gitu dia. Kemudian Maki juga buatkan soal sengaja dengan menyebutkan bunyinya gitu kan ya. Jadi selain kita belajar untuk menganalisis soalnya, kita juga belajar untuk mengingat apa sih yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 itu gitu kan ya. Jadi sebutkan nih bunyi. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa pasal 1 ayat 2 itu berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi setelah amandemen, kalau sebelum amandemen itu dilaksanakan sepenuhnya menurut MPR kalau salah ya. Jadi waktu itu karena MPR mungkin dirasa tidak sepenuhnya mewakili rakyat gitu kawan-kawan ya. Itu ya, sudah kawan-kawan ya. Jadi direvisi ini kawan-kawan ya. Jadi menurut Undang-Undang Dasar itu sebelumnya memang sebelum amandemen itu bukan menurut undang-undang tapi menurut dilaksanakan sepenuhnya menurut MPR. Lalu di amandemen lah, dan terjadi berapa kali amandemen? Iya betul 4 kali ya. Gitu kan ya, nanti mungkin akan sertakan ya sejarahnya amandemen undang-undang ini gitu kawan-kawan. Nah, yang mana yang paling tepat nih kawan-kawan? Nah, semuanya terlihat benar ini. Jadi perlu kawan-kawan ketahui, untuk menjawab ini Maki coba melansir di www.hukum.online.com nih untuk meyakinkan kebenaran dari jawaban yang kita berikan gitu kawan-kawan ya. Karena kawan-kawan banyak yang kritis gitu ya terhadap jawaban, bagus ya. Jadi fokus kawan-kawan dengan soalnya dan tidak mudah percaya dengan apa yang Maki sampaikan. Itu bagus, berarti kawan-kawan sudah kritis gitu kawan-kawan ya. Gitu. Oke, next. Nah, kawan-kawan, untuk untuk option B nih, sebetulnya itu diatur dalam pasal 7 nih, option B dulu ya. Jadi di pasal 7 ini sekalian kata Maki juga Maki buatkan untuk sambil mengingat masing-masing pasal gitu kan ya. Di pasal 7 itu dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Nah, yang option B ini benar. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ini adalah bunyi pasal 7 sebetulnya yang kawan-kawan untuk yang B ini itu. Namun ini tidak cocok dengan konteks kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi dengan adanya presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan, ini kurang cocok lah, ini agak kurang gitu kawan ya. Walaupun nanti pada dasarnya pasal 1 ayat 2 ini juga tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan gitu kawan-kawan. Jadi nanti pasal 1 ayat 2 itu ada kaitannya dengan sila keempat gitu kawan-kawan. Kalau di sini ada istilah pemilihan bisa benar gitu kawan-kawan ya. Tapi di sini sayangnya ini bercerita tentang masa jabatan presiden 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk kali. Oke. Ini kurang ya gitu. Kemudian opsi C nih mengenai adanya pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya oleh Mahkamah Agung atas usul Mahkamah Konstitusi itu kurang tepat. Kenapa? Karena di pasal 7A pemberhentian presiden dan wakil presiden itu bukan oleh Mahkamah Agung kawan-kawan, dan bukan atas usul MK, tapi diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR gitu kawan-kawan atas usul DPR. Jadi ini wrong, jelas di sini penggunaan kalimatnya. Jadi sengaja soal dibuatkan untuk menganalisis. Oh juga ternyata ini selain kita harus bernalar kritis juga kita harus paham gitu kawan-kawan bahwa presiden itu bukan diberhentikan oleh Mahkamah Agung melainkan oleh MPR atas dasar DPR. Jadi ini wrong di sini. Nah, dengan begitu kita bisa menunjukkan bahwa C berarti otomatis wrong ya kawan-kawan ya. Kemudian untuk pemberhentian presiden atau presiden yang terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya oleh Jaksa Agung itu juga kurang tepat kawan-kawan. Kenapa? Karena opsi D itu di pasal terdapat di pasal 7B ayat 5 gitu kawan-kawan ya, bukan oleh Jaksa Agung kawan-kawan ya. Nanti kawan-kawan cek lagi ya. Jadi ini juga wrong. Ini pasal 7B ayat 5 makanya tidak cukup nih tempatnya di sini, jadi tidak disertakan. Jadi nanti kawan-kawan searching lagi pasal 7B ayat 5-nya oleh siapa gitu.
Nah, kemudian presiden wakil presiden bersumpah agama menurut agama, berjanji dan sungguh-sungguh di hadapan Mahkamah Konstitusi, itu juga pilihan yang tidak tepat. Kenapa? Karena bukan di hadapan MK sumpahnya. Itu, tapi di hadapan siapa? Di hadapan MPR gitu kan ya, atau DPR gitu, DPR. Nah, jadi ini di sini bukan MK. Jadi harus di hadapan. Kenapa harus di hadapan MPR? Ya karena MPR itu adalah wakil kita, kawan-kawan. Kalau Mahkamah Konstitusi belum tentu wakil kita, bisa saja itu saudara kita, itu kan saudara presiden gitu kan ya, gitu. Jadi harus di hadapan MPR, karena MPR itu adalah wakil-wakil kita dan termasuk DPR ya, yang dipilih itu untuk mewakili kita gitu di pemerintahan gitu kan kawan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, kawan-kawan. Itu. Jadi adanya pembagian kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu sudah menunjukkan bahwa Indonesia melaksanakan teori kedaulatan rakyat yang sesuai dengan pasal 1 ayat 2, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar itu. Jadi jawaban tepat adalah yang begitu kan, asik. Idam-idam, sedi-sedi, mantap. Nah, untuk meyakinkan tadi dari website yang tadi ini dikatakan di sana, nanti kawan-kawan silakan searching aja ya, baca sendiri juga untuk meyakinkan jawaban yang berikan di nanti linknya akan disertakan di kolom deskripsi ya. Jadi, nah ini puji pasal 1 ayat 2 itu sejalan katanya tuh dengan sila keempat kawan-kawan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persuatan wakilan. Nah, jadi kalau ada istilah pemilihan musyawarah itu juga sejalan dengan pasal 1 ayat 2 gitu kawan-kawan. Sayangnya tadi tidak ada ya. Kemudian dengan demikian teori dan dasar hukum di atas dapat kita pahami, penerapan kedaulatan rakyat Indonesia dapat dilihat dari adanya nih pembagian kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi jawaban yang A ini. Jadi bukan kata Bang Aki ya. Di sini juga sudah jelas gitu kan ya. Jadi dengan adanya pembagian ini juga sudah menunjukkan bahwa kita mengimplementasikan pasal 1 ayat 2 yang juga sesuai dengan bunyi sila keempat gitu. Nah, kemudian kedaulatan rakyat ini terlihat terutama dalam kekuasaan legislatif yang terdiri dari 3 lembaga, yaitu MPR, DPR, serta DPD gitu, DPD gitu kan ya. Sebagaimana dijelaskan dalam makna trias politika gitu kan ya. Kemudian nih perwujudan permusyawaratan perwakilan yang diutarakan dalam sila keempat juga tercermin dari ditunjuknya wakil-wakil rakyat yang berfungsi untuk mewakili rakyat dalam menjalankan lembaga negara dengan gitu kawan-kawan ya. Jadi sesuai dengan sila keempat juga. Jadi kalau nanti ada pilihan yang mengarah ke sila keempat seperti pemilihan lain sebagainya, itu juga sudah menunjukkan bahwa kita memang melaksanakan kedaulatan di tangan rakyat gitu kan kawan ya. Oke, number 2 nih kan kawan. Di sini sudah semua salah, namun apa saja berbeda. Tebuto sosro gitu ya. Selalu masalah semuanya sebagai pesolution. Biar apa? Iya betul, biasa sih gitu kan ya. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Yang tadi sudah kita baca kawan-kawan ya. Jadi kalau kita sering baca berarti akan sering ingat, akan mudah ingat gitu kawan-kawan ya. Ya, jadi setidaknya lah jangan di apa misalnya baca gitu kawan-kawan ya. Kalau di bahapa berat gitu kan ya. Oke, tapi kalau baca ya setidaknya ingat, oh iya betul ternyata gitu ya. Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan ini, dapat kita pahami bahwa prinsip mengenai jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia bertujuan untuk apa? Kenapa? Gitu. Prinsip mengenai masa jabatan. Kenapa sih harus dibatasi? Gitu kan? A. Menjaga stabilitas pemerintahan dengan memberikan kesempatan untuk memimpin pemimpin baru setelah 2 periode. B. Mendorong partisipasi politik masyarakat dalam memilih pemimpin setiap 5 tahun. C. Menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan membatasi masa jabatan. D. Menjamin kesinambungan program pemerintahan yang telah dijalankan oleh presiden sebelumnya. E. Memberikan kesempatan kepada presiden dan wakil presiden untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif dalam 2 periode. Nah, jawaban yang paling tepat itu yang C, kawan-kawan. Jadi, kenapa dibatasi masa jabatan presiden gitu hanya 2 periode, kawan-kawan? Karena kalau tidak dibatasi nanti akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan ya tadi itu kawan-kawan. Makanya dibatasi kekuasaannya
gitu. Karena kalau tidak dibatasi nanti akan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan gitu kawan-kawan. Ya banyak membentuk dinasti kekuasaan misalkan gitu kawan-kawan ya. Iya kan, bisa aja begitu gitu. Memungkinkan gitu kawan-kawan ya. Kita walaupun dilarang suudon gitu kawan-kawan ya. Tapi ya berpotensi gitu, makanya dibatasi lah 2 periode gitu kawan-kawan. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A, menjaga stabilitas pemerintahan dengan memberikan kesempatan untuk pemimpin baru, walau tetap stabil gitu kawan-kawan ya, siapapun presidennya gitu kawan-kawan ya. Gitu. Jadi ini kurang tepat, wrong. Mendorong partisipasi politik masyarakat dalam memilih pemimpin, apalagi ini bukan. Jadi yang utama itu adalah yang paling tepat menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan gitu. Menjamin kesinambungan program pemerintah yang telah dijalankan presiden sebelumnya tidak jelas ya. Memberikan kesempatan kepada presiden dan wakil presiden untuk menempatkan kebijakan secara ini juga bukan. Jadi jawaban tepat yang C, begitu kawan. Understand? Hidup, sedih-sedih, mantap gitu. Jadi harus dibatasi gitu agar tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan gitu kan kawan gitu. Next. Number 3 nih. Pasal 3 ayat 2. Nah, ini sambil diingat nih kawan-kawan. Apa sih bunyinya? Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) gitu, melantik presiden dan atau wakil presiden. Oke. Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan ini, dapat kita pahami bahwa mekanisme pelantikan presiden dan wakil presiden di Indonesia bertujuan untuk apa? A. Menjamin bahwa pemimpin negara dipilih melalui proses yang demokratis dan representatif. B. Menguatkan peran lembaga legislatif dalam pengawasan terhadap eksekutif. C. Memastikan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh wakil rakyat yang terpilih. D. Mendorong terlibatan masyarakat dalam proses politik melalui wakil-wakilnya di MPR. E. Menjaga stabilitas pemerintahan dengan menetapkan presiden dan wakil presiden dalam satu lembaga. Yang paling tepat itu adalah ini kawan-kawan. Kenapa sih harus dilantiknya itu di hadapan MPR gitu ya? Melantik presiden gitu. Kenapa MPR yang melantik presiden gitu? Karena MPR itu adalah wakil yang terpilih, wakil rakyat, wakil kita kan kawan. Gitu. Jadi melantik presiden di hadapan MPR secara tidak langsung berarti melantik di hadapan kita, rakyat gitu kan kawan ya. Yang diwakili oleh MPR gitu kan. Karena tidak semua dilantik di hadapan kita gitu. Butuh waktu berapa lama gitu kan ya. Kalau dia lantiknya di hadapan semua rakyat Indonesia ya. Nanti belum di negara di daerah ini, daerah itu, provinsi ini, provinsi itu, wah lama gitu kan kawan ya. Kalau sebelum melantik selesai keburu habis masa tugasnya 5 tahun gitu ya. Gitu. Kenapa? Nah, karena MPR itu terdiri dari DPR dan DPD gitu, DPD gitu maksudnya. Yang dipilih oleh kita rakyat gitu kan kawan. Jadi perlu kawan-kawan ketahui juga nanti ya, wakil rakyat itu MPR gitu ya. Itu terdiri dari DPR yang dipilih oleh kita kan. Dengan demikian dilantik oleh MPR di hadapan MPR berarti dilantik oleh kita di hadapan kita gitu kan kawan. Kan kekuasaan di kedaulatan rakyat di tangan rakyat gitu kan kawan ya. Jadi pelantikan MPR memastikan bahwa proses tersebut melibatkan wakil-wakil yang terpilih secara langsung oleh masyarakat, mencerminkan kehendak kita rakyat ya. Mekanisme pelantikan ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi tadi itu yang sesuai dengan sila keempat ya. Yang mendasari sistem pemerintahan Indonesia tuh gitu kan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemilihan serta pelantikan pemimpin dilakukan melalui proses yang melibatkan wakil-wakil rakyat gitu pelantikannya gitu kan ya. Nah, di bab 2-nya tentang MPR pasal 2 kawan-kawan dikatakan bahwa MPR nih terdiri dari DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi terus MPR juga harus bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak kawan-kawan. Oke. Jadi kawan-kawan harus tahu juga. Jadi minimal ternyata MPR itu harus rapat sekali dalam 5 tahun gitu kan kawan ya. Jangan sampai tidak ada rapat dalam 5 tahun itu kan kawan. Kemudian segala putusan MPR itu ditetapkan dengan suara terbanyak juga. Tidak bisa atas dasar ketua misalkan, tidak bisa wakil, tidak bisa kawan-kawan. Harus suara terbanyak gitu. Oke, number 3. Udah dijawab belum tadi? Udah ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C gitu kan ya. Memastikan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh wakil rakyat yang terpilih. Jadi ini wrong. Gitu kan? Ada sim? Tidak belum? Sedih-sedih. Mantap. Number 4 sekarang. Nih. Lagi-lagi Maki buatkan pasal 6 berdasarkan bunyinya juga ya.
Pasal 6 sesuai bunyinya maksudnya ya. Ayat 1, nah ini pasal 6 ayat 1 kawan-kawan, menyatakan calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi tidak sembarangan kawan-kawan untuk jadi calon presiden dan wakil presiden itu. Nah, berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa syarat calon presiden dan wakil presiden di Indonesia bertujuan untuk, kenapa harus ada syarat ini? Tujuannya untuk apa? A. Menjamin bahwa pemimpin negara memiliki identitas yang jelas sebagai warga negara Indonesia. B. Memastikan bahwa calon pemimpin negara telah memiliki pengalaman yang cukup dalam pemerintahan. C. Mencegah calon pemimpin yang pernah terlibat dalam tindakan kriminal dari menduduki jabatan. D. Menguatkan komitmen calon pemimpin terhadap nilai kebangsaan dan integritas. E. Menjamin bahwa pemimpin negara memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Tidak ya. Jadi yang paling tepat itu yang mana? Yang C kawan-kawan ya. Yang A nih kita lihat, menjamin bahwa pemimpin negara memiliki identitas. Oh sorry yang bukan yang C, yang A gitu sorry ya. Jadi menjamin bahwa pemimpin negara memiliki identitas yang jelas. Identitasnya harus jelas. Jadi bunyinya coba kita pahami ya. Harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Nah, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Jadi berarti harus jelas nih. Karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara. Jadi identitasnya jelas gitu kawan-kawan. Kenapa B tidak salah gitu kawan-kawan ya. Memastikan bahwa calon pemimpin negara telah memiliki pengalaman yang cukup, ini tidak ditegaskan di bunyi pasal 6 ayat 1 ini. Kemudian mencegah calon pemimpin yang pernah terlibat dalam tindakan kriminal dan menduduki jabatan juga tidak ditekankan di sini ya. Yang penting adalah bahwa tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Jadi dia harus tercatat sebagai warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Kemudian tidak mengkhianati negara nih. Ya, bukan tindakan kriminal ya, mengkhianati negara ini apa gitu kawan-kawan ya, luas gitu. Jadi kurang tepat. Menguatkan komitmen calon pemimpin terhadap nilai kebangsaan dan integritas juga tidak, wrong ya. Menjamin bahwa pemimpin negara memiliki latar belakang tidak disebutkan juga di pasal 6 ini di ayat 1 ini ya. Jadi ini wrong. Jadi kalau begitu jawabannya ada yang begitu kawan. Azin. Hidup sedih mantap. Soal berikutnya kayak gini ya. Seorang individu bernama Akil, Mang Akil ternyata ya, yang lahir di luar negeri, ternyata ya, harap.com gitu ya, dan memiliki kewarganegaraan ganda, menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia. Hayalan tingkat tinggi berarti Mang Akil ya. Dalam konteks pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa calon presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tindakan Aki untuk mencalonkan diri sebagai diri dapat dianggap bla 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 A. Sah karena tidak ada batasan bagi siapapun untuk berpartisipasi dalam partai politik dalam politik Indonesia. B. Tidak sah karena Aki bukan warga negara Indonesia sejak kelahirannya. C. Sah jika Aki mengundurkan diri dari kewarganegaraan asingnya sebelum mendaftar. D. Tidak sah karena Akil dapat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. E. Sah jika Akil telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Yang betul adalah tidak sah kawan-kawan ya sama Akil. Bukan berarti karena namanya Mang Akil gitu ya kawan, yang tidak sah. Tapi karena Mang Akil bukan warga negara Indonesia sejak kelahirannya kawan-kawan. Karena dibunyinya pasal 6 ayat 1 itu harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Sementara Mang Akil dilahirkan di luar negeri ternyata kawan-kawan. Terlebih kewarganegaranya ganda juga gitu. Jadi ini yang tepat adalah yang B, tidak sah karena Mang Akil bukan warga Indonesia sejak kelahirannya. Karena di sini ada kata warga negara Indonesia WNI sejak kelahirannya. Jadi kalau bukan dilahirkan bukan di Indonesia ya tidak bisa kawan-kawan ya. Nah ini jawabannya adalah yang B gitu kawan-kawan. Nah ini juga diatur di pasal 6 nih, pasal 6-nya lengkapnya kawan-kawan. Pasal 6 ayat 1-nya nih. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima tuh kawan-kawan ya. Jadi sejak kelahirannya. Jadi kalau mau dilahirkan di luar negeri tidak bisa. Jadi yang ini wrong. Begitu kawan. Ada sen. Jadi mantap. Next soal berikutnya. Lumayan kan sambil mengingat pasal-pasal nih kawan-kawan. Pasal 17 ayat 1 dan 2 nih sekaligus ya. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, ini pasal 1-nya, ini pasal 2-nya ya. Ayat 2-nya maksudnya ya. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa A. Presiden memiliki kekuasaan untuk menentukan dan mengganti presiden menteri sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. B.
Semua menteri harus berasal dari partai politik yang mendukung presiden. C. Presiden tidak dapat memberhentikan menteri yang telah diangkat tanpa alasan yang jelas. D. Jabatan menteri bersifat permanen selama masa jabatan presiden. E. Pengangkatan menteri harus melalui persetujuan MPR. Yang mana nih kawan-kawan? Iya betul. Nih, yang A kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan di pasal 17 di bab 5 nih tentang Kementerian Negara, bahwa presiden itu dibantu oleh menteri-menteri negara gitu. Kalau sekarang menteri kabinet merah ya, menteri kabinet merah putih gitu kan ya. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dia presiden yang memiliki hak ini kawan-kawan prerogatif ya untuk memilih ini siapa yang jadi wakil-wakil itu. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A kawan-kawan. Yang B, semua menteri harus berasal dari partai politik, itu jelas wrong. Tidak gitu kan kawan ya, menteri yang dipilih itu tidak dari partai politik gitu kan kawan ya, bukan, jadi termasuk menteri yang dipilih sekarang gitu kan kawan, tidak semuanya gitu maksudnya kawan ya. Kalau 1-2 ya silakan kawan-kawan, itu karena ada hak prerogatif presiden gitu kawan-kawan ya. C. Presiden tidak dapat memberhentikan menteri yang telah diangkat tanpa alasan yang jelas. Betul, tapi ini tidak nyambung dengan pasal 17 ayat 1 dan 2 ini gitu. Kurang ya. Jabatan menteri bersifat permanen, apalagi sebetulnya presiden bisa memberhentikan kapanpun gitu kalau tidak sesuai kerjaannya, misalkan korup, kemudian tidak melayani rakyat sepenuh hati, maka silahkan mengundurkan diri, kata presiden juga gitu kan ya, yang baru-baru ini dinyatakan gitu kan ya. Kok makin jadi berpolitik ini. Pengangkatan menteri harus persetujuan MPR, tidak juga, ini karena hak presiden kawan-kawan ya, diangkat dan diberhentikan oleh presiden tuh, tidak menunggu persetujuan siapapun gitu kawan-kawan ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A kawan-kawan. Presiden memiliki kekuasaan untuk menentukan dan mengganti menteri sesuai dengan kebutuhan kawan nih. Jadi mengangkat dan mengganti itu bukan kebutuhan presiden sebetulnya kawan-kawan, tapi kebutuhan pemerintahan gitu kan kawan, untuk menjalankan roda pemerintahan ini gitu kan kawan ya. Jadi jangan sebodohan gitu kan kawan ya. Oh ini karena dari partai politik ini, tidak. Kalau misalkan karena kebetulan mungkin anggota partai politik gitu, namun memiliki skill, ya diangkat lah jadi presiden gitu. Apalagi beberapa menteri kan ada yang dari lulusan terbaik gitu kan kawan ya. Gitu kan ya. Aduh, jadi kemana-mana nih makanya. Jadi jangan lupa saja, begitu kan, asik. Ide berup, sudah jadi mantap. Nah ini dia, nanti kita akan bahas ya. Soal berikutnya nih, Presiden Republik Indonesia baru-baru ini mengangkat Mang Akil. Aduh, Mang Akil ini hayalan tingkat tinggi lagi nih kawan-kawan, bahaya nih kawan-kawan ya. Gitu ya. Seorang individu biasa dan bukan anggota partai politik, oke, menjadi menteri nih. Dalam konteks pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang tadi sebutan itu ya, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tindakan presiden tersebut dapat dikatakan bagaimana nih? Kalau presiden mengangkat Mang Akil, seorang individu biasa, ya seorang manusia biasa gitu, dan bukan anggota partai politik, apakah ini boleh, sah gitu? A. Sah karena presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menteri dari kalangan manapun, termasuk orang biasa. Orang biasa itu maksudnya bukan berarti orang yang tidak bersekia ya. Kalau tidak bersekia ya tidak bisa diangkat gitu kawan-kawan. Karena presiden juga harus memperhatikan kemampuannya gitu kawan-kawan ya. Kalau tidak bersekia memalukan presiden, nantinya bahaya gitu kawan-kawan ya. Gitu ya. Kalau makanya tidak bersekia misalkan jangan dipilih gitu kawan-kawan ya. B. Tidak sah karena semua menteri harus berasal dari partai politik untuk memastikan dukungan politik. Ini wrong tadi ya. Tidak harus ya. Sah tetapi presiden harus mendapatkan persetujuan MPR sebelum mengangkat menteri. Tidak juga ya. Karena itu hak prerogatif presiden. Tidak sah karena Mang Akil harus memiliki latar belakang politik untuk dapat diangkat sebagai menteri. Wah, kata siapa? Tidak gitu kan. Independen juga Mang Akil, tidak berpolitik, silakan, boleh diangkat jadi menteri. Kalau memang menguasai bidangnya gitu kan kawan ya. Sah namun perlu diadakan evaluasi kinerja yang bukan berasal dari partai politik secara berkala, tidak harus ya. Jadi yang mentang-mentang ini bukan dari partai politik harus dievaluasi, sementara mereka yang berasal dari partai politik tidak dievaluasi, jadi salah besar. Gitu kawan-kawan. Jadi ini adalah yang A kawan-kawan ya, sah karena presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menteri dari kalangan manapun termasuk orang biasa, yang penting bersekil. Lalu apa sih hak prerogatif presiden itu? Di bab 5 Kementerian Negara tadi pasal 17. Jadi presiden itu bisa mengangkat dan memberhentikan menteri gitu kan kawan. Gitu. Terus pembubaran kementerian juga diatur dalam undang-undang, tidak serta-merta gitu kan kawan ya. Itu hak presiden.
Nah, Maki lansir dari www.hukumonline.com, nanti Maki sertakan juga linknya ya, bahwa hak prerogatif presiden adalah hak yang dimiliki oleh kepala negara atau presiden yang bersifat istimewa, kawan-kawan, mandiri dan mutlak yang diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Itu dia. Nah, jadi diberikan hak mutlak, hak istimewa untuk memilih menteri, termasuk memilih Mang Akil untuk jadikan menteri, boleh-boleh saja, sah gitu kan ya. Jadi jangan buat untuk soal menteri yang begitu Guru Ansin. Tidak belum, jadi mantap. Lalu kemudian masih di hukum online tadi ya, menurut Mahkamah Konstitusi katanya berdasarkan pendapat hakim putusan MK nomor sekian bahwa secara teoritis hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lain. Hak prerogatif ini biasanya dimiliki oleh kepala negara seperti presiden dan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi sehingga menjadi kewenangan. Ini pengertian prerogatif. Jadi sebagai wawasan tambahan pengetahuan aja ya kawan-kawan. Kemudian menurut Mei Susanto, hak prerogatif presiden itu dalam ketatanegaraan ada di antara di halaman 247 katanya ya. Satu, seperti mengangkat menteri, itu hak prerogatif kawan-kawan. Kemudian mengangkat Kapolri kawan-kawan, Panglima TNI. Jadi kalau presiden mau mengangkat Makia sebagai Kapolri boleh gitu kan kawan, tapi atas dasar persetujuan DPR gitu. Kalau yang ini beda dengan menteri, kalau menteri tidak menunggu persetujuan DPR maupun MPR gitu kan kawan. Kemudian dengan pertimbangan DPR dan lembaga lainnya seperti mengangkat duta besar, pemberian gerasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi juga itu hak prerogatif presiden, tapi kalau ini minta pertimbangan DPR gitu kan kawan. Ya ada di bab seberapa itu Maki lupa lagi, kemarin sudah dibahas ya. Sedangkan menurut MK nih ya, salah satu kewenangan konstitusional presiden yaitu mengangkat menteri-menteri negara, katanya Mahkamah Konstitusi nih, putusannya nomor sekian. Selain kewenangan konstitusional tersebut, presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Jadi tujuannya mengangkat itu adalah bukan atas dasar kebutuhan presiden, bukan, tapi bagaimana ingin mencapai tujuan negara, mau dibawa kemana sih negara ini gitu kan kawan, gitu. Dalam hal ini salah satu contoh hak prerogatif presiden adalah mengangkat Kapolri dengan persetujuan DPR. Contohnya ini dia gitu kan kawan ya. Kemudian sepanjang penulisan kami katanya ya di www.hukum.online tadi, di dalam konstitusi contoh hak prerogatif yang terdapat dalam ini konstitusi ini diantaranya presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Ini ada pasal 10 ya. Undang-Undang 45. Dalam ini presiden berhak menentukan Panglima TNI dengan persetujuan DPR, tapi ada persetujuan DPR nih. Yang kedua, presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian negara lain dengan persetujuan DPR juga, pasal 11 ayat 1 ini. Jadi kalau yang terdapat di undang-undang nih Maki sebutkan ya, dia dari sumbernya bukan dari Maki tapi ya dari hukum online tadi. Presiden membuat perjanjian internasional yang berdampak luas dan mendasar bagi rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang dengan persetujuan DPR. Ini pasal 11 ayat 2-nya. Presiden menyatakan keadaan bahaya yang syarat dan akibatnya ditetapkan undang-undang. Ini pasal 12 nih. Jadi menyatakan bahaya, sekarang bahaya nih gitu. Presiden mengangkat duta dan konsul dan menerima penempatan duta dari negara lain. Dalam hal mengangkat duta dan menerima penempatan dari negara lain, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Ini di pasal 13. Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nih, pertimbangannya di Mahkamah Agung ya kalau gerasi rehabilitasi. Serta memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Kalau amnesti dan abolisi itu DPR. Ada di mana? Pasal 14 nih kawan-kawan. Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain tanda kehormatan yang diatur Undang-Undang pasal 15 UUD 19 pasal 5 ini. Nih kawan-kawan, tanda kehormatan. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri serta membentuk, mengubah dan membubarkan kementerian negara yang diatur tadi pasal 17 tuh ya. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu dengan ihwal kegentingan yang memaksa. Nih pasal 22 ayat 1 nih kawan-kawan. Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR pasal 24B ayat 3 Undang-Undang 1945. Presiden mengusulkan 3 orang hakim konstitusi. Ini di pasal 24C ayat 3 kawan-kawan. Lengkap sudah ya. Nah, ini harus kita kuasai betul nih, sering-sering dibaca nih kawan-kawan ya. Gitu. Oke, next. Tidak ada, sudah selesai ya.
Oh, sudah selesai ternyata kawan-kawan. Oke, jadi untuk sementara waktu itu saja dulu kawan-kawan yang bisa pakai berikan ya. Jadi sengaja pakai buatkan soalnya dengan bunyi lengkap dari undang-undang ini yang hasil amandemen gitu kawan-kawan ya. Untuk lebih lengkapnya mengenai Undang-Undang 1145 nanti Maki akan sertakan di kolom deskripsi ya kalau kawan-kawan yang belum punya payah materinya gitu untuk dibaca lebih lanjut dari pasal berapa, karena ini kan masih luas, baru pasal sampai pasal 7 ya gitu. Belum pasal 33 dibahas, belum pasal 35 gitu kawan-kawan ya, masih banyak lagi yang belum pasal 29 bagaimana gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sebelum Maki akhiri, karena Maki dulu pernah membuat soal tentang amandemen UUD ya, kalau tidak salah berapa tahun yang lalu itu, karena materinya masih ada relevansinya dengan materi saat ini yang kita bahas ya. Tidak ada salahnya untuk kembali Maki sajikan. Namun mohon maaf jika suaranya agak serak-serak basah gitu, tidak seperti sekarang suaranya agak serak-serak membosankan gitu ya. Baik gitu kan, gitu langsung tikapi. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apa bersama minumnya teh bautu seru gitu ya. Selalu bisa sedikit siman jadi sembai pus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bla 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 A, rukun, B, damai, C, demokrasi, D, religius, E, bineka. Yang mana nih? Berarti kita harus tahu dulu isi dari amandemen ini. Nah, oke, ada nggak? Nggak ada. Oh, ini dia. Mana? Kok soalnya sama ya? Oh, sama soalnya nih. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa pasal 28 ini mengalami penambahan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan melalui sidang umum MPR ya, pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Ada beberapa tambahan pasal termasuk mengenai hak asasi manusia gitu. Pasal 28 sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak-hak serupa juga termaktub dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Nah, jadi ini kalau ya karena yang ditanyakan adalah bunyi pasal 28 sebelum amandemen, nah, dimana sebelum amandemen itu tadi isinya kan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Oh, berarti kalau begitu maksudnya apa? Kemana? Ke rukun, damai, religius, bineka. Rukun bukan wrong ya, damai wrong, religius wrong. Jadi wrong. Jadi itu mana? Demokrasi gitu ya. Karena berserikat, berkumpul, dan berpendapat itu masuknya ke demokrasi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 dan nomor 2 ini karena sama lagi ya. Berarti yang C begitu kan? Alasan hidup izin mantap. Kalau mantap next berikutnya nih. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001. Yaitu tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan pada tanggal 9 November 2001. Perubahan substansi amandemen ketiga adalah bla bla bla. A. Kedudukan dan kekuasaan MPR. B. Tugas dan kewenangan DPR. C. Kewenangan Presiden. D. Pemerintahan daerah. E. Wilayah negara kesatuan negara. Nah, berarti kita harus tahu substansi amandemen ketiga ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa ini kalau mau langsung dulu nih. Jadi perubahan substansi amandemen ketiga itu meliputi kedudukan dan kekuasaan MPR, eksistensi negara hukum Indonesia, kemudian jabatan presiden dan wakil presiden termasuk mekanisme pemilihannya bagaimana, pembentukan lembaga baru dalam sistem ketenagaraan Republik Indonesia, pengaturan tambahan bagi lembaga DPK, dan pemilu. Itu substansi dari amandemen yang ketiga. Jadi kalau begitu yang mana tuh tadi? Iya, kedudukan dan kekuasaan MPR yang A gitu kan ya. Berarti yang ini wrong gitu, wrong gitu kan ya. Jadi jawaban yang A gitu kan, understand? Tidak izin mantap. Kalau mantap next soal berikutnya. Nah, sebagai wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan, karena siapa tahu nanti yang keluar itu nggak hanya amandemen ketiga tapi bisa saja amandemen ke-1.
Nah, seperti kita ketahui bahwa amandemen ke-1 itu dilangsungkan pada sidang umum MPR tahun 1999, tanggal 14 sampai 21 Oktober. Hasil amandemen undang-undang ini yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1, hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitasi. Nah, ini nanti saya akan pakai bahas ya, gerasi, rehabilitasi, dan amnesti dan abolisi gitu ya. Pemberian gelar tanda jasa dan kehormatan lain. Pengangkatan menteri DPR. Nah, DPR itu di amandemen pertama ya. Hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang itu. Kemudian amandemen kedua, ini ada yang kedua meliputi 27 pasal dan dalam 7 bab. Mengenai pemerintahan daerah, nah pemerintah daerah itu di amandemen kedua. Mengenai DPD, mengenai wilayah negara, mengenai warga negara dan penduduk, nah adanya di amandemen yang kedua. Kemudian HAM itu di bab di amandemen kedua juga. Mengenai pertahanan dan keamanan, mengenai bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan ini bab 15 ya, yaitu Bembalangguk itu ya, kata Maki ya. Cara cepatnya itu Bembalangguk kan. Nah, ini dilangsungkan pada sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 gitu ya. Kemudian amandemen ketiga itu meliputi 23 pasal dalam 7 bab, yaitu mengenai bentuk dan kedaulatan negara, yaitu bab 1, yaitu pasal 1 kalau nggak salah ya. Bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 mengenai kementerian negara, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum, pemilu, dan mengenai BPK. Itu amandemen ketiga. Tadi makanya tadian ada pemilu kan ya. Masuk ya. Kemudian mengenai DPR enggak, mengenai kementerian negara enggak, mengenai MPR tadi kan. Tuh ada ya. Nah, selesai begitu kan ya. Ini sebagai bahasan tambahan pengetahuan aja ya. Buat kawan-kawan, siapa tahu nanti yang keluar itu amandemen yang kedua, ketiga, dan keempatnya gitu. Substansinya ini dia. Di sini sudah selesai sebuah masalah, namun apapun masalahnya ngerti betul sosro gitu ya. Selalu masalahnya semuanya semuanya ya semuanya solution. Biar apa? Iya betul ya. Biar sih itu kan ya. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkan anak kalimat, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI gitu ya maksudnya. Anak kalimat yang dimaksud adalah bla bla bla. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa ya, jadi BPPKI itu dibubarkan tanggal 7 Agustus. Pokoknya materi tentang BPKI sudah dibahaskan dibuat video sebelumnya. Dibubarkan 7 Agustus, lalu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di antaranya itu adalah untuk merancang Piagam Jakarta ya, yang akan jadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian Piagam Jakarta ini nantinya menjadi naskah itu dan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi undang-undang itu perlu kawan-kawan ketahui pertama kali disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia PPKI. Nah, yang jadi perlu kita ketahui bahwa undang-undang yang kita kenal sekarang itu ada anak kalimat yang dulunya sempat menjadi perdebatan gitu. Kemudian dihilangkan untuk atas nama kesatuan dan persatuan, karena Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, pokoknya ya. Untuk menjaga itu semua, maka anak kalimat ini dihilangkan. Yang mana? Yang A, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Sampai sekarang ini masih ada ya. Ini masih ada. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini juga masih ada sampai sekarang. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Ini juga masih ada. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa. Nah, ini juga masih ada. Nah, jadi yang anak kalimatnya itu dihilangkan atas nama persatuan itu adalah yang A ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi awalnya dulu itu ada anak kalimat seperti ini
kewajiban menjalankan syariat Islam. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahas berbeda-beda, pokoknya gitu ya. Akhirnya persatuan yang ini dihilangkan. Nah, kalau dulu kan ada kewajiban menjalankan syariat Islam gitu. Itu jadi jawaban yang paling tepat itu yang A, gitu kan? Understand? Hidup. Jadi mantap mix. Nah, nih. Perlu kawan-kawan ketahui sebagai tambahan wawasan untuk kita semua bahwa Badan Penyelidik Usaha atau BPUPKI ini, BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Awal mulanya kan 1 Maret ya. 1 Maret 1945 nih. Pokoknya sejarah BPUPKI ada lengkap dibahas tuntas oleh Mangke di video sebelumnya, silakan searching lagi. Kemudian disahkannya 29 April sama bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito ya waktu itu ya. Adalah badan yang menyusun rancangan UUD itu 1945 pada masa sidang pertama yang berlangsung di tanggal 28 Mei sampai 1 Juni ya. 28 Mei itu persiapan, pelaksanaannya sih sampai 29 Juni. Kalau 28 Mei ini persiapan termasuk pelantikan waktu itu kalau nggak salah. Sampai 1 Juni. Nah, hingga ini Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila atau yang kita kenal sampai sekarang ini Pancasila. Oke. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 orang anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang. Jadi panitia 9 juga disebut panitia kecil ya. Ada panitia 9, ada panitia 7. Nah, silakan searching lagi video Maki sebelumnya. Atau nanti mungkin Maki akan bahas khusus untuk panitia 9-nya, untuk panitia 7-nya. Kemudian untuk merancang Piagam Jakarta. Ya, dulu Piagam Jakarta gitu ya dikenalnya ya. Yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya kalimat dengan kewajiban nih, ini dia kalimatnya ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia PPKI gitu ya. Jadi UUD itu disahkan pada tanggal 18 Agustus setelah 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh siapa? Panitia Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu sejarahnya kamu harus tahu nih. Berikutnya, kemudian pengesahan UUD 1945 ini dikukuhkan oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang bersidang pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Jadi kalau nanti ditanyakan tanggal berapa KNIP sidang, tanggal 29 Agustus nih. Jadi pengesahan UUD dikukuhkan, gitu ya. Nah, sekarang rancangan Undang-Undang 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua pada BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia waktu itu ya, karena makanya ada beberapa kalimat, ada yang beberapa nulis BPUPK saja, BPUPK tanpa ada I. Kenapa? Karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Jadi di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera masa sidang kedua. Nah itu. Pada masa sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945, tanggal 5 Agustus 1945 PKI mengesahkan itu ya sudah tadi ya. Jadi 18 Agustus disahkannya Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia gitu. Okay, next number 2. Nah, di sini sedikit masalah, namun dapat misalnya tebu atau sosro gitu ya. Selalu dengan sering semua solution. Biar apa? Iya betul. Biar sebenarnya sih itu. Soalnya kayak gini nih. Kita baca mana lagi ya. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1999 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini terdapat penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bla bla bla. A. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. B. Memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. C. Menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 maksudnya menjadi Undang-Undang Dasar 1945. D. Tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang. Wah, ini ada di sini ya. Ini bukan ya. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, bukan, ini jelas menggantikan oke. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan ya, bahwa pada saat dekret presiden itu, dekret tanggal 5 Juli itu diberlakukan dekret presiden ya, atau Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Ya, salah satu isinya adalah isi dekret presiden itu kalau nanti ditanyakan adalah memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang Dasar, nah itu kan ya, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu gitu. Ini isi salah satu dekret presiden gitu. Dan untuk lebih jelas nanti mungkin bahaskan untuk dekret presiden.
Dan waktu itu terjadi penyimpangan. Salah satu penyimpangannya adalah bahwa MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini penyimpangannya. Jadi jawaban yang tepat yang A gitu. Nih sejarah begini. Jadi pada masa ini atau yang kita kenal dengan masa Orde Lama sebetulnya ya, yang terjadi 1945 sampai 1965, terdapat berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945. Di antaranya satu, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Ini penyimpangan yang pertama. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini penyimpangannya waktu masa Orde Lama itu gitu, yaitu pada tahun 1945 sampai 1965. Oke, next. Nomor 3. Selalu dipronunciasi ya. Semoi pesolu zendera. Iya betul, biar aspirasi. Soalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Jadi waktu itu pada masa Orde Baru itu kekuasaan tertingginya di tangan MPR ya, bukan di tangan rakyat ya. Jadi kedaulatannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Adapun tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah bla bla bla. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan, dan reformasi itu melatar belakangi adanya perubahan undang-undang. Jadi reformasi tahun 1998 nanti tahunnya ini dilakukannya perubahan atau amandemen yang kita kenal itu ya, amandemen. Jadi latar belakangnya itu adanya reformasi 1998 menghendaki adanya amandemen terhadap undang-undang. Nah, jadi kenapa harus ada amandemen? Nah, karena adanya di latar belakangi tuntutan perubahan undang-undang 1945. Karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR, bukan di tangan rakyat ya. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Nah, jadi tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah apa saja? A. Menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. B. Menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini bukan ya, karena tadi ini penyimpangan terhadap undang-undang justru ya. C. Memperlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai undang dasar, mengganti oleh 19 menjadi bukan menetapkan suatu tertinggi. Jadi kita harus tahu tujuan perubahan atau amandemen UUD 1945 waktu itu. Di antaranya adalah A, yang ini kawan-kawan ya, menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan. Oke, pembahasan lebih lanjut di sini. Jadi ada tujuan perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen itu diantaranya adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Nih tujuannya. Serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Itu tujuannya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah jadi boleh dirubah asal sepakatnya tidak mengubah pembukaan Undang UUD 1945. Tetap mempertahankan susunan kenegaraan, state struktur gitu ya, kesatuan atau selanjutnya lebih kenal dengan NKRI ini, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Jadi kalau nanti ditanyakan alasan perubahan Undang-Undang 1945 dengan kesepakatan apa saja, misalkan satu, tidak mengubah pembukaan UUD 1945, kedua, mempertahankan susunan kenegaraan, ketiga atau ya NKRI itu ya, dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Itu kesepakatannya boleh berubah asal ada kesepakatan ini gitu. Kemudian perlu kita ketahui bahwa amandemen itu dilakukan sebanyak 4 kali ya. Amandemen pertama itu ini dilakukan pada sidang umum MPR tahun 1999. Jadi setelah masa reformasi ya 1998. Yang berlangsung pada tanggal 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999. Jadi kalau nanti ditanyakan tanggal berapa amandemen pertama, ya ini 1999 tahunnya. Kalau tanggalnya 21 Oktober ya, 14 sampai 21 Oktober nih, yaitu pada sidang umum MPR. Sementara amandemen yang kedua itu
dilakukan pada sidang MPR tahun 2000 nih, 2000, 1999, 2000 yang berlangsung 7 Agustus hingga 18 Agustus 2000. Kemudian amandemen yang ketiga sidang MPR tahun 2001 nih, tahunnya 2001. Jadi 1999, tahun 2000, 2001 itu. Yang berlangsung 1 November hingga 9 November 2001. Dan amandemen yang keempat itu dilakukan pada sidang umum MPR tahun 2002 yang berlangsung antara tanggal 1 Agustus hingga 11 Agustus. Jadi kalau ditanyakan nanti tahunnya 1999 pokoknya tambah 1 aja lah semuanya. Nah, 2000, 2001 sama 2002. Jadi ada 4 kali amandemen ya, dan 4 perubahan itu diantaranya. Dan perlu kita ketahui bahwa undang-undang tadi harus kita garis bawahi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun sejak tanggal 27 Desember 1949 nih, di Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu. Kemudian Undang-Undang Dasar ini ya perlu kita ketahui atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, dia mulai berlaku setelah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pemberlakuannya ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan konferensi meja bundar yang memasukkan Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS yang memiliki konstitusi sendiri. Setelah RIS dibubarkan dan diganti dengan Republik Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950. Nah, jadi waktu itu ya, makanya ada keluar dekret presiden itu. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi pada RI ya, Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1995 setelah seiring berlakunya dekret presiden Soekarno selepas reformasi 1945 mengalami 4 kali amandemen, yaitu 1999 sampai dengan tahun 2002.